Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Iman Mulia Santosa, episode 16. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo kewargian Sayaga, kembali berjumpa bersama saya Iman Mulia Santosa di Sayaga Hipnoterapi Audio Podcast. Pada episode kali ini, saya akan berbagi mengenai hipnoterapi untuk membantu mengatasi perilaku buruk. Namun tidak lengkap rasanya jika saya tidak menyampaikan salam eling waspadalan Sayaga. Semoga kewargian semua dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, kapanpun dan dimanapun kewargian berada. Kewargian Sayaga, apa itu perilaku? Perilaku adalah bagaimana seseorang dalam bertindak. Itulah yang dilakukan seseorang untuk membuat sesuatu terjadi, untuk membuat sesuatu berubah, atau untuk menjaga hal-hal yang sama. Perilaku adalah tanggapan terhadap hal-hal yang sedang terjadi baik secara internal yaitu pikiran dan perasaan maupun eksternal yaitu dari lingkungan termasuk juga orang lain. Perilaku itu sendiri memiliki tujuan, yaitu sebagai pertama adalah komunikasi. Melalui penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan dengan diam. Sedangkan yang kedua, tujuannya adalah sebagai fungsi, yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan, menarik perhatian, mendapatkan sensasi internal atau sensorik, mengakses barang atau aktivitas, atau menjauh dari sesuatu. Nah, bagaimana cara kita memahami perilaku? Kewargian Sayaga, ketika kita melihat suatu perilaku, seseorang hanya mencoba mengkomunikasikan sesuatu. Misalnya saja, jika mereka melompat-lompat kegirangan, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka sedang bahagia. Sama halnya jika kita melihat seseorang menangis, itu karena mereka merasa sedih. Perilaku adalah cara untuk mengkomunikasikan kebutuhan atau keinginan sebagai respon terhadap lingkungan. Perilaku memungkinkan komunikasi di luar kata-kata. Apa yang sering tidak kita sadari adalah bahwa ketika seseorang bertindak, berteriak atau agresif, mereka mencoba memberitahu kita sesuatu yang seringkali sulit untuk dikomunikasikan hanya dengan ucapan saja. Kecemasan atau stres yang meningkat merupakan faktor utama yang sering disalahpahami. Itu bisa disalahpahami sebagai keengganan untuk menyesuaikan diri atau mematuhi aturan dan harapan. Setiap orang memiliki kepekaan sensoriknya sendiri dan penting untuk menyadarinya. Jika kebutuhan sensorik tidak terpenuhi, akan sering terjadi ledakan emosi. Biasanya dalam bentuk fisik, teriakan, tangisan, dan agresi. Baik secara verbal maupun nonverbal, pada saat kecemasan meningkat, kemampuan untuk memproses informasi dan berkomunikasi secara efektif berkurang. Dan terkadang satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan kepada kita adalah dengan menanggapinya melalui perilaku. Nah, kewargian Sayaga, berikut ini beberapa perilaku yang mungkin Anda lihat atau Anda amati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah agresi. Nah, agresi ini bisa terjadi pada dua sisi, yaitu melukai diri sendiri atau
merugikan orang lain. Yang kedua adalah melarikan diri. Yang ketiga, melempar barang. Yang keempat adalah penolakan. Yang kelima yaitu menjerit, menangis, mengumpat. Yang keenam, merangkak di bawah meja atau di dalam lemari. Yang ketujuh, perilaku mencari atau menghindari sensorik. Yang kedelapan yaitu adalah kebisuan selektif. Yang kesembilan, mengepak, menggoyangkan tubuh ataupun mondar-mandir. Jenis perilaku-perilaku yang baru saja saya sampaikan itu dapat dikaitkan kembali dengan alasan berikut, yaitu kesalahpahaman atau kebingungan. Nah, kesalahpahaman atau kebingungan ini bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman sosial, komunikasi, dan kebingungan tentang apa yang diharapkan atau apa yang melibatkan tugas. Lalu alasan berikutnya adalah kepekaan sensorik, yaitu terlalu banyak input sensorik atau terlalu sensitif atau tidak cukup input atau kurang sensitif. Yang berikutnya adalah kecemasan atau stres. Nah, kalau ini tentang apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, atau apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian ada juga kesulitan komunikasi, yaitu adanya ketidakyakinan dengan apa yang dikomunikasikan atau tidak yakin bagaimana cara berkomunikasi. Berikutnya, kebingungan emosi. Biasanya merasa terbebani dengan emosi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan emosi tersebut atau bagaimana menanggapinya. Yang berikutnya adalah kebosanan atau berada di bawah maupun di atas stimulasi. Yang berikutnya adalah nyeri yang berhubungan dengan kondisi. Sebagai contoh, infeksi telinga ataupun sakit kepala. Yang terakhir adalah intoleransi terhadap makanan atau lingkungan. Misalkan saja alergi. Nah, bagaimana perilaku buruk dalam perspektif hipnoterapi? Dari sudut pandang hipnoterapi, perilaku buruk dapat diakibatkan oleh adanya hambatan pikiran ataupun mental emosional di dalam diri seseorang yang mengalihkan fokus seseorang dari situasi atau kondisi tertentu. Hambatan pikiran ataupun mental emosional ini dapat berupa gangguan fokus sehingga dapat teralihkan dengan mudah. Beban mental emosional yang sudah terlalu banyak hingga sudah terlalu stres untuk menghadapi berbagai situasi atau kondisi yang tidak diharapkan. Sampai adanya trauma atau luka batin yang membuat kita sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Dan tanpa disadari kita sebenarnya sedang melarikan diri dari kondisi tersebut. Bantuan penanganan perilaku buruk dalam hipnoterapi ditujukan untuk menetralisir penyebab munculnya perilaku buruk tersebut pada diri seseorang melalui akses pada memori yang tersimpan di pikiran bawah sadar dan mengedukasi ulang sistem syaraf agar kembali berfungsi seperti semula. Lalu, bagaimana cara kerja hipnoterapi dalam membantu mengatasi perilaku buruk? Hipnoterapis membantu klien untuk mengakses sistem pikiran bawah sadar untuk menggali permasalahan dalam pikiran ataupun mental emosional yang menimbulkan perilaku buruk tersebut. Dilanjutkan dengan melakukan tindakan korektif yang bisa menetralisir gangguan tersebut dan mengedukasi ulang sistem saraf agar kembali ke fungsi idealnya. Hipnoterapi ditujukan untuk menghasilkan perubahan langsung di pikiran bawah sadar yang terhubung dengan sistem saraf otonom. Hipnoterapi menjadi salah satu solusi yang bisa secara efektif membantu Anda untuk mengatasi perilaku buruk Anda. Secara spesifik penanganan, hipnoterapi bukanlah sebatas proses memberikan sugesti, lalu kesembuhan terjadi dengan sendirinya. Sebagai bagian dari keilmuan psikologi,
hipnoterapi mensyaratkan proses yang komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan kejelasan penuh di balik kondisi perilaku buruk yang dialami seseorang. Untuk kemudian merancang desain penanganan klinis yang melibatkan pertama, relaksasi progresif untuk mengkondisikan ulang sistem saraf kembali ke mode normalnya. Yang kedua, resolusi hambatan pada pikiran ataupun mental emosional dengan teknik spesifik yang melibatkan proses rekonsolidasi memori. Yang keempat, penguatan mental atau ego strengthening untuk meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi stres pasca penanganan. Yang terakhir, melatih self-hypnosis untuk membantu proses mindfulness dan hidup secara penuh atau presence di masa kini. Nah, kawan Sayaga, jika Anda termasuk yang mengalami permasalahan perilaku buruk dalam kehidupan Anda dan merasa hal ini sedemikian rupa mengganggu kehidupan Anda dan Anda sudah melakukan berbagai macam cara namun tidak kunjung mendapati solusi atas permasalahan perilaku buruk yang Anda alami, atau bisa jadi bukan Anda yang mengalaminya melainkan kerabat atau sosok yang Anda pedulikan. Tidak ada suatu hal apapun yang bersifat kebetulan, termasuk proses Anda menemukan informasi melalui episode audio podcast kali ini. Jika Anda merasa apa yang dijelaskan di episode kali ini dapat membantu Anda memahami bagaimana hipnoterapi bisa menjadi solusi yang efektif untuk membantu mengatasi permasalahan perilaku buruk Anda, dan Anda merasa memerlukan informasi lebih lanjut tentangnya, maka kami Sayaga Hipnoterapi membuka diri dan mengundang Anda untuk mengkonsultasikan langsung kebutuhan Anda bersama kami. Baiklah, kawan Sayaga, demikian Sayaga Hipnoterapi audio podcast episode kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi kawan semua. Terima kasih. Saya Iman Mulya Santosa pamit mundur dari ruang dengar Anda. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapi_bandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.